Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penentuan hulu selulosa dalam kayu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Elsa Amalia Cahyaningrum, saya Diva Safinaza Sutandi, Cynthia Cahyaningrum, dan yang terakhir Anissa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang definisi holoselulosa, metode analisis holoselulosa, metode ekstraksi dingin, dan analisis gravimetri. Holoselulosa. Holoselulosa adalah bagian serat yang bebas sari dan lignin, terdiri dari selulosa dan hemiselulosa, tergantung pada jenis kayunya yang berwarna putih sampai ke kuning-kuningan. Holoselulosa merupakan kombinasi selulosa 40-45% dan hemiselulosa 15-25%. Biasanya memiliki kadar 65-70% berdasarkan berat kering kayu. Kadar holoselulosa yang tinggi menggambarkan bahwa bubur kayu yang akan diperoleh dari proses pemasakan kayu akan tinggi juga. Metode analisis holoselulosa. Metode analisis holoselulosa yang digunakan adalah gravimetri dengan sistem maserasi atau ekstraksi dingin. Analisis gravimetri adalah proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur atau senyawa tertentu untuk menentukan banyaknya suatu zat yang ada di dalam sampel tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode ekstraksi dingin. Metode ekstraksi dingin ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada meserasi. Meserasi merupakan cara penyarian sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk semplisia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya. Metode meserasi digunakan untuk menyaring simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, tiraks, dan lilin. Selanjutnya ada metode sokletasi. Metode ini merupakan penyarian simplisia secara berkesinambungan. Cairan penyari dipanaskan sehingga menguap. Uap cairan penyari dikondensasi menjadi molekul-molekul air oleh pendingin balik dan turun menyari simplisia dalam kongsong dan selanjutnya masuk kembali ke dalam labu alas bulat setelah melewati pipa sifon. Metode yang terakhir ada perkolasi. Metode ini adalah cara penyarian dengan mengalirkan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari metode ekstraksi dingin, untuk meserasi kelebihannya adalah peralatannya sederhana. Kelebihan dari sokletasi dapat digunakan pada sampel yang bertekstur lunak, perlalut yang digunakan sedikit, pemanasannya dapat diatur. Untuk kelebihan perkolasi tidak memerlukan langkah tambahan yaitu sampel padat atau mark telah terpisah dari ekstraksi. Begitu pula ada kekurangannya. Untuk meserasi kekurangannya waktu mengekstraksi sampel lama. Cairan yang digunakan lebih banyak dan tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan mempunyai tekstur keras seperti benzoin, tiraks, dan lilin. Untuk kekurangan dari sokletasi, jumlah total senyawa-senyawa yang diekstraksi akan melampaui kelarutannya dalam pelarut tertentu. Bila dilakukan dalam skala besar, mungkin tidak cocok untuk menggunakan pelarut dengan titik didih yang terlalu tinggi dan dapat menyebabkan reaksi penguraian oleh panas. Untuk kekurangan perkolasi,
Kontak antara sampel padat tidak merata atau terbatas, dan pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien. Analisis gravimetri. Gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Analisis gravimetri adalah proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur atau senyawa tertentu. Bagian terbesar dari penentuan secara analisis gravimetri meliputi transformasi unsur atau radikal ke senyawa murni stabil yang dapat segera diubah menjadi bentuk yang dapat ditimbang dengan teliti. Metode gravimetri memakan waktu yang cukup lama. Dengan adanya pengotor pada konstituen dapat diuji dan bila perlu faktor-faktor koreksi dapat digunakan. Syarat-syarat analisis gravimetri. Yang pertama, proses pemisahan analit harus berlangsung secara sempurna, sehingga banyaknya analit yang tidak terendap secara analitis tidak terdeteksi. Dan yang kedua, zat yang harus ditimbang harus murni atau mendekati murni dan mempunyai susunan yang pasti. 1. Metode pengendapan. Senyawa yang dihasilkan harus memiliki kelarutan sangat kecil sehingga bisa mengendap kembali. Suatu sampel yang akan ditentukan secara gravimetri mula-mula ditimbang secara kuantitatif, dilarutkan dalam pelarut tertentu, kemudian diendapkan kembali dengan reagen tertentu. Senyawa yang dihasilkan harus memenuhi syarat, yaitu memiliki kelarutan sangat kecil sehingga bisa mengendap kembali dan dapat dianalisis dengan cara menimbang. Idealnya, setiap endapan yang terbentuk memiliki sifat-sifat berikut ini. 1. Tidak larut. Yang kedua, mudah disaring. Yang ketiga, bebas dari pengotor. 4. Tidak reaktif. Dan yang terakhir, komposisi diketahui. 2. Metode penguapan. Metode penguapan digunakan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Metode penguapan dalam analisis gravimetri digunakan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Cara yang dilakukan dalam metode ini dapat dilakukan dengan cara pemanasan dalam gas tertentu atau penambahan suatu reaksi tertentu sehingga komponen yang tidak diinginkan mudah menguap. 3. Metode elektrolisis. Metode elektrolisis dilakukan dengan cara mereduksi ion-ion logam terlarut menjadi endapan logam. Ion-ion logam berada dalam bentuk kation apabila dialiri dengan arus listrik dengan besar tertentu dalam waktu tertentu, maka akan terjadi reaksi reduksi menjadi logam dengan bilangan oksidasi 0. Endapan yang terbentuk selanjutnya dapat ditentukan berdasarkan beratnya. Misalnya, mengendapkan tembaga terlarut dalam suatu sampel cair dengan cara mereduksi. Cara elektrolisis ini dapat dilakukan pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlarut cukup besar seperti air limbah. Metode gravimetri juga dapat digunakan untuk menetapkan kation anorganik, anion anorganik, zat netral seperti air, CO2, SO2, dan I2, serta beberapa zat organik termasuk obat-obatan. Kelebihan dan kekurangan analisis gravimetri. Kelebihannya, pengotor dalam sampel dapat diketahui, mudah dilakukan, hasil analisisnya spesifik dan akurat, presisi, serta sensitif. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.